Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pelajaran apa? Matematika. Pelajaran matematika paling menyenangkan ya. Paling. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, agar diberikan kelancaran serta ilmu yang didapat bisa bermanfaat, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan berdoa dan materi pelajarannya bisa meresap, ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Sebelum pelajaran lagi masih ada rambutan pengenalannya ya, itu apa? Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, pagi-pagi semangat Indonesia Raya. Ayo, silakan dipimpin nyanyi. Nantikan. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman mohon berdiri. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Kita tutup malam. Untuk biar lebih semangat lagi kita jadian dulu ya. Kalau saya bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK TJB dominan. SMK bisa, SMK hebat, SMK TJB dominan.
pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mendefinisikan persamaan linear dua variabel, lalu dapat mengubah situasi ke dalam model matematika. Yang ketiga, dapat menyajikan persamaan linear dua variabel ke dalam bentuk grafik. Itu yang kemarin, persamaan. Sekarang adalah kita akan bahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi berbeda ya, persamaan linear dua variabel sama sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini tujuannya yang pertama untuk sistem persamaan linear dua variabel yaitu mendefinisikan sistem persamaan linear dua variabel, lalu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik, dan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dalam metode campuran, yaitu menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, bisa ya. Nanti kita akan buat kelompok, ya kelompok nanti kalian mengerjakan LKPD. Nah, ini materinya. LKPD nanti kalian harus maju satu persatu untuk mempresentasikan LKPD yang akan saya berikan. Nah, materinya sudah jelas di persamaan linear dua variabel dengan metode grafik, sama membuat grafik, sistem persamaan linear dengan metode grafik, dan himpunan penyelesaian. Materinya kita lihat bersama-sama. Di dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel, perbedaannya adalah PLDP hanya terdiri dari sistem persamaan linear dua variabel, sedangkan SPLDP ini terdiri dari dua persamaan linear dua variabel. Jadi yang PLDP hanya ada satu persamaan, dan yang SPLDP ini pasti ada dua persamaan. Selanjutnya, pada PLDP himpunan penyelesaian ada banyak dan hanya memiliki satu persamaan linear dua variabel. Sedangkan pada SPLDP himpunan penyelesaiannya tunggal alias satu dan memiliki kedua persamaan linear dua variabel. Jadi satu tetapi memenuhi kedua persamaannya. Itu untuk SPLDP. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel? Ada 4 metode yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan SPLDP. Yang pertama adalah metode grafik. Yang kedua adalah metode substitusi. Yang ketiga adalah metode eliminasi. Dan yang keempat adalah metode campuran antara substitusi dan eliminasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas tentang metode grafik. Metode lainnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sesuai dengan namanya, metode ini menggunakan grafik untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLDP. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDP dengan menggunakan metode grafik. Langkah yang pertama, gambarkan seluruh grafik PLDP yang terdapat pada SPLDP pada koordinat SPLDP utama. Langkah yang kedua, tentukan titik potong grafik PLDP tersebut. Langkah yang ketiga, titik potong tersebut merupakan penyelesaian SPLDP yang kamu cari. Nah, ada catatan yang perlu kalian ketahui, yaitu jika dari PLDP menjadi potongan satu titik tertentu, maka himpunan penyelesaiannya adalah titik potong. Tadi kan titik potongnya merupakan penyelesaian, jadi jika tidak memiliki titik potong, maka itu adalah himpunan potong. Selanjutnya, jika garisnya berkincir, maka jumlah himpunan penyelesaiannya tak terlihat. Perhatikan contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDP jumlah X ditambah Y sama dengan 5 dan X ditambah Y
geografi. Mari kita jawab bersama-sama. Untuk membuat grafik penyelesaian FPLDC, kita tentukan titik potong dari garis pada persamaan pada kita persamaan linear dua variabel dengan sumbu koordinat terlebih dahulu. Kita cari titik potong pada persamaan PLDC yang pertama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 6. Titik potong dari sumbu x, maka y sama dengan 0. Ingat kan persamaan tersebut? Sehingga 3x ditambah y sama dengan 6. Kita masukkan nilai y sama dengan 0-nya. 3x ditambah 0 sama dengan 6. Maka 3x dengan 6 dan x sama dengan 2. Koordinat titik potong dengan sumbu x adalah 2,0. Nah, selanjutnya titik potong dengan sumbu y, maka x-nya 0. Sehingga kita akan masukkan x sama dengan 0 ke persamaan ini. Diperoleh 3 dikali 0 ditambah y sama dengan 0, 6. 3 dikali 0 kan 0. Maka ini jadi 0 ditambah y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Koordinat titik potong dengan sumbu y adalah 0,6. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong pada persamaan PLDC yang kedua, yaitu x ditambah y sama dengan 4. Titik potong dengan sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan y sama dengan 0 ini ke persamaan ini. Menjadi x ditambah 0 sama dengan 4. X sama dengan 4. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu x adalah 4,0. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Sehingga x ditambah y sama dengan 4, 0 ditambah y sama dengan 4, maka y sama dengan 4. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu y adalah 0,4. Nah, selanjutnya titik potong yang sudah kita peroleh dari dua PLDC tersebut dapat kita sajikan dalam dua buah tabel. Tujuannya apa? Agar memudahkan kita dalam menggambar grafik penyelesaian SPLDC. Oleh karena itu, tabel penyelesaian dari persamaan 3x ditambah y sama dengan 6 adalah seperti ini. Tadi kan sudah kita cari ya, jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Jika x-nya sama dengan 0, maka y sama dengan 6. Nah, selanjutnya tabel penyelesaian dari persamaan x ditambah y sama dengan 4 adalah seperti ini. Jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 4. Dan jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan meletakkan titik-titik potong ini ke dalam koordinat kartesius. Yang pertama, kita akan letakkan titik. Ya, ini untuk menentukan titik potongnya pada koordinat kartesius. Nah, sudah jelas ini koordinatnya. Ini sumbu apa? Sumbu x. Nah, ini sumbu y. Ya, nanti tinggal diletakkan. Untuk yang persamaan pertama, x, y. Jadi x-nya berapa? 2. X berarti di sumbu x 2. Ya. Lalu y-nya 6, 0,6. Jadi ditarik garis. Nah, ini adalah persamaan 3x ditambah y sama dengan 6. Nah, ya. Untuk yang persamaan pertama. Nah, itu untuk persamaan yang kedua, x ditambah y sama dengan
Nah, sudah ketemu titik potongnya 4,0 dan 0,4. Berarti ini 4-nya X atau Y? X. Di titik X. X-nya 4. Lalu Y-nya 4, 0,4. Nah, berarti ini ya misalkan ini kalau ditarik dari ini juga ditarik garis yang benar. Berarti titik potongnya ada di sini. Ini adalah persamaan yang kedua, X ditambah Y sama dengan 4. Nah, titik potongnya ada di tengah-tengah. Ini berapa berarti? Ini berapa? 1,3. Nah, ini ya. Untuk di sini berarti himpunan penyelesaiannya 1,3. Untuk bentuk persamaan model grafik sudah jelas ya. Ada pertanyaan? Ya. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Nah, tadi dilihat dari situ, berarti pertama menggunakan untuk menentukan titik potongnya berarti gimana? Yang menentukan titik potongnya yang pertama kan ada sumbu X sama Y. Berarti diibaratkan misalnya di X-nya kalau kita akan menghilangkan X dulu, berarti kan menentukan Y, sumbu Y. Berarti kan X-nya harus 0. Nah, ingat. Jika menentukan titik Y, maka X-nya itu berubah jadi 0. Nah, jika X-nya ini X-nya 0, maka Y-nya ini misalkan ini kan. Berarti Y sama dengan 6. Jika X-nya ini X ini. Nah, ini ya. Jika X-nya ini 0, maka X-nya 0, Y-nya sama dengan 6. Jika Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, berarti kan 3X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, menentukan titik potongnya seperti itu. Berarti kalau menentukan sumbu Y, berarti sumbu X-nya harus 0. Kalau menentukan sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Gitu dibalik-balik. Nah, sudah paham ya? Untuk menentukan X-nya, nah kalau seperti ini kan dipindah ya, 3X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kalau yang X-nya 0 berarti 3 kali 0 kan 0, berarti Y sama dengan 6. Nah, untuk model grafik sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Dan 2 es krim dengan harga Rp13.000. Di tempat yang sama, Nino juga membeli 3 burger dan 1 es krim dengan harga Rp9.000. Nah, Dita juga membeli 5 burger dan 2 es krim, tetapi dia tidak tahu berapa harganya. Kamu tahu nggak nih, ternyata permasalahan yang dialami oleh Dita bisa diselesaikan dengan menggunakan matematika loh, yaitu dengan penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Oh iya, sebelum itu kita ketahui dulu yuk apa itu SPLDV. Jadi SPLDV adalah suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar
yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Adapun bentuk umum SPLDV yaitu persamaan pertama Px tambah Qy sama dengan R, persamaan kedua Px tambah Wy sama dengan Z, dengan keterangan X dan Y merupakan variabel pangkat 1, P, Q, V, dan W merupakan koefisien, R dan Z merupakan konstanta. Untuk menyelesaikan permasalahan Dita, langkah pertama kita memisalkan X adalah harga 1 burger dan Y adalah harga 1 es krim. Lalu, langkah kedua, kita membuat model matematisnya. 4 burger ditambah 2 es krim menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Kemudian, 3 burger ditambah 1 es krim menjadi 3X tambah Y sama dengan 9.000. Langkah selanjutnya kita mengeliminasi Y. Artinya kita menghilangkan variabel Y. Kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian persamaan 1 kita kalikan 1. 1 adalah koefisien dari variabel Y pada persamaan kedua. Sedangkan persamaan kedua dikalikan dengan 2. 2 adalah koefisien dari variabel Y pada persamaan pertama. Persamaan pertama dikali 1, hasilnya adalah 4X tambah 2Y sama dengan 13.000. Persamaan kedua dikali 2, hasilnya adalah 6X tambah 2Y sama dengan 18.000. Kemudian, kita mengeliminasi variabel Y. Berarti kita kurangkan, sehingga hasil pengurangan yang diperoleh adalah min 2X sama dengan min 5.000. Dari langkah tersebut akan diperoleh X sama dengan min 5.000 dibagi min 2, X sama dengan 2.500. Jadi kita dapat harga 1 burger adalah 2.500. Selanjutnya kita substitusi nilai X ke persamaan kedua. 3X ditambah Y sama dengan 9.000, kita ganti X-nya menjadi 2.500. Lalu kita kalikan, 3 dikali 2.500 ditambah Y sama dengan 9.000. Maka diperoleh 7.500 ditambah Y sama dengan 9.000. Y sama dengan 9.000 dikurang 7.500, maka Y hasilnya adalah 1.500. Jadi, harga 1 es krim adalah Rp1.500. Nah, kita sudah tahu kan harga 1 burger dan harga 1 es krim. Sekarang, Dita ingin membeli 5 burger dan 2 es krim. Berapakah harganya? Jadi, harga 5 burger dan 2 es krim adalah 5X tambah 2Y sama dengan 5 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 1.500 sama dengan 12.500. Yaitu harganya 12.500 ditambah 3.000, jadi 15.500. Ya, untuk SPLDV bentuk umumnya SPLDV sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya tadi apa? Ada 2 ya. Kalau persamaan linear saja PLDV berarti itu hanya mempunyai satu variabel, satu persamaan.
bisa tidak. Ya, misalkan gimana? AP ditambah pergi. PX ditambah B per B. Iya. Y sama dengan misalkan N. Nah, lihat. Variabelnya sama. Lagi. Y-nya juga sama. Sama dengan ini. Harga burger sama es krim. Burgernya adalah X dan es krimnya adalah Y. Nah, seperti ini ya. Untuk persamaan linear dua variabel. Tadi kita sudah melihat di video itu ada dua cara ini dari apa? Eliminasi dan substitusi. Kalau eliminasi masih ingat kan di SMP eliminasi itu apa? Menghilangkan, dieliminasi. Ya, kayak untuk Indonesia gitu. Eliminasi berarti kan disingkirkan kayak gitu ya. Ya, eliminasi jadi ingat-ingat jadi itu dihilangkan salah satu variabelnya dengan cara apa? Koefisiennya itu disamakan ya. Koefisiennya pada variabel itu disamakan. Nah, untuk eliminasi karena dihilangkan salah satunya, setelah itu ada substitusi. Substitusi berarti apa? Mengganti. Nah, tadi diganti. Misalkan sudah dapat X-nya berapa, berarti X-nya itu tidak diganti. X-nya jadi angka. Nah, itu ya. Untuk eliminasi dan substitusi. Untuk soal pada cerita kontekstual seperti ini, nah, kalian bisa memahaminya? Saya untuk itu kita lanjut ini. Misalkan ada contoh lagi untuk soalnya adalah dalam memeriahkan dasar sekolah kelas 10 ingin menjual beberapa paket hemat yang disebut Pakde 1 dan Pakde 2. Paket hemat tersebut dijual dengan beberapa jenis. Pakde 1 terdiri dari 2 buku tulis dan 1 pulpen seharga 18.000. Dan untuk Pakde 2 terdiri dari 2 pulpen dan 1 buku tulis yaitu 15.000. Kira-kira pertanyaan yang tepat untuk soal seperti ini apa? Seperti tadi kan, berarti 1 burger, 1 es krim. Kalau di sini kan kalian kan sudah paketan, ya, berarti kan tidak bisa menentukan harga satuannya itu berapa. Dengan cara persamaan linear dua variabel, maka kalian bisa menentukan harga tiap jenisnya, 1 buku dan 1 pulpen. Dengan cara apa tadi? Eliminasi dan substitusi. Itu ya. Nah, ini pertanyaannya untuk soal ini. Jadi pertama buatlah model matematika. Berarti tadi model matematika yaitu apa? Dimisalkan, ya. Kalimatnya yang pertama dimisalkan. Misalkan X adalah apa? Apa tadi? Kalau di sini buku tuh tulis, bisa juga X atau X-nya pulpen juga bisa dibuat variabel seperti itu. Lalu Y-nya bisa juga pulpen, bisa juga buku tulis, dan seperti itu. Kemudian matematika. Lalu diubah menjadi apa? Persamaan linear. Bentuknya tadi apa? AX ditambah BY sama dengan C. Nah, jadi diubah seperti itu. Dari yang menentukan pemisahan X sama Y, lalu diubah menjadi model matematika dengan bentuk SPLDV. Ya. Lalu yang B, berapa harga 1
Berarti kalian harus menentukan variabelnya tadi yang mengganti X-nya itu tadi berapa. X-nya tadi kan misalkan buku ya, berarti buku, satu buku itu berapa. Dengan cara apa? Eliminasi bisa. Lalu dengan substitusi juga bisa. Tapi yang paling enak yang pertama, kalau belum dapat semuanya, menentukan semuanya, berarti menggunakan eliminasi dulu. Setelah dieliminasi, lalu disubstitusi. Yang ke-C, buatlah grafik. Nah, kalau grafik tadi apa? Menentukan titik potong, ya. Titik potongnya tadi, kalau X-nya 0 berarti yang Y-nya dapat. Kalau Y-nya 0, X-nya, nah X-nya yang seperti itu ya. Nah, untuk menentukan pertanyaan ini, menjawab semua pertanyaan ini, kalian akan saya buat kelompokan ya. Berarti silakan ke kelompoknya masing-masing pada belakang. Nah, silakan dibuat kelompokan masing-masing. Silakan diberi nama. Tulis ini apa berarti? Tulis, berarti habis buat pulpen, berarti pulpen. Kan itu informasinya ada Pak G, Pak G1 kan, Pak G1 sama dengan berapa kebutuhan? Ya, Pak G1, Pak S1 sama dengan itu ditulis itu hasilnya berapa? Pak G1 ini ditulis saja. Jadi ini ada dari informasi Pak G1, Pak G1. Pak G1 sama dengan 2 buku tulis dan 1 pulpen. Sama dengan data-datanya. Terus yang kedua Pak Artinya sama berapa? 2 pulpen.
model matematika berarti yang persamaan kali 1 kali 1 berarti samaan ya. Kalau depannya X berarti depan depannya X-nya tadi bukan. Berarti bisa X ditambah 2Y sama dengan lalu yang pahit 2 metode campuran berarti eliminasi dan substitusi. Ya, caranya ditulis dulu ini X ditambah 2Y sama dengan berapa? Persamaan 1 sama 2 ditulis semua ya, di bawahnya ya nanti ya. Ya. 2 model matematikanya. Jadi ibaratkan variabelnya X itu apa? Bolpen kan? X sama dengan bolpen. Misalkan X sama dengan bolpen, Y sama dengan nah, buat persamaan berarti depannya kalau X berarti X-nya kan bolpen. Yang pertama X-nya bolpen berarti X ditambah 2Y sama dengan berapa? Ya. Ini ditambah 2Y sama dengan berapa? Di persamaan yang kedua 2X ditambah Y kan 2X bawahnya 2X Ya dua itu kan X-nya satu, berarti tulis langsung X dulu ya. satu nggak usah ditulis 2X ditambah Y sama dengan sudah betul itu model matematikanya seperti ini. Setelah itu buat penyelesaiannya dengan cara eliminasi. Jadi ini persamaannya ditulis dulu X eliminasi
eliminasi dikurangi ya, kurangi. Jadi yang X dikurangi X, Y dikurangi Y. Dari sini X berarti kan 2 dikurangi 2, 0 kan? Itu tadi tulis. Ya 0 kan, berarti itu tadi tulis lah. Sekarang 4 dikurangi Y, ini kan Y loh. 4 berarti kan 1, 4 dikurangi 1, 3. Sama 0, 1 ditulis 0. Sama dengan ini 2000. 1000. Ini berapa? Ini 2X, berarti dikurangi 2X kan kan? Itu nah berarti ini kan 2X dikurangi 2X kan dikurangi kan, berarti ini kan 0 dikurangi 0. Yang ini 4, ini nilainya berapa? Nah 1, berarti 4 dikurangi 1 3 Y. Jadi ini 36 dikurangi 15 berapa? 21 kan? Jadi ini sama dengan maksudnya sebenarnya sama dengan. Berarti Y-nya itu harga apa? Harga buku. Ya setelah itu kan Y-nya ini di kan ini kalau di apa? Ini eliminasi juga, metode eliminasi bagus ini eliminasi semua ya. Berarti yang ini kan tadi yang kamu sudah bilang kan adalah X-nya ya, berarti gantian. Yang ini kali 1, yang ini kali 2 benar. Berarti ini 0, yang ini berarti min 3 kan, min 3X benar. Berarti X-nya berapa? Min 3, min 12 dibagi min 3 4 ribu. Pakai metode eliminasi semua. Ini apa? Kamu ini sama dengan 7. Ini sama dengan 7. Ini kan kamu salah satu standar benar. Kamu tulis X ditambah 2 Y sama dengan 18.000. Jadi Y-nya tadi substitusi itu apa? Mengganti atau menghilangkan? Diganti. Y-nya ini berarti X. Terus X ditambah 2, Y-nya ganti betul. Berarti apa ini? Berarti benar nih, itu yang 0 kalau ini yang 0 kan 0. Itu yang persamaan 1 ya.
Iya. X-nya ini, Bu. Satu pulpen 4.000. Dan satu buku 7.000 ya. Berapa tahu itu harga satu pulpen sama satu buku. Setelah itu buat grafik tadi menentukan titik potong. Berarti persamaan yang pertama apa? X ditambah 2Y sama dengan 18 sampai ke situ. Kali ini buat 2, jadi X tambah Y sama dengan 18. X ditambah 2Y sama dengan 18. Jadi misalkan X-nya 0, ini buat 0. 0 plus 0 ditambah 2Y sama dengan 18. Berarti Y sama dengan dalamnya Y sama dengan 18 dibagi 2 Nomor kedua berapa? 9 nya. Jadi sama persamaannya sama, tapi Y-nya sekarang yang 0. Nanti buat garis ya. Ini ditulis lagi yang Ya. apa? Yang ini ditulis lagi, tapi Y-nya ganti 0. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 18. Dengan ini kan ini diganti dulu berarti. Yang X-nya tidak usah saya tulis bawahnya, terus bawahnya X ditambah 2 0 sama dengan 18. Jadi X sama dengan 18. Nah, jadi kan sudah dapat toh yang sama. Kira. Jadi X-nya berapa? X-nya 18, Y-nya 19. Nah, nanti persamaan yang kedua di sini gak apa-apa. Ya, di sini aja. Ini kan sama satu ya, ini sama dua. Oh ya, gak apa-apa. Sekarang X-nya ini Y-nya 0 ya. Sekarang yang X. Jadi X-nya langsung ya, berarti ya nyata.
Kan ini ibaratnya itu. Ya, sekarang yang Y berarti 2X ditambah 0 sama dengan 15. Jadi bawahnya 2X sama dengan 15. Sama dengan 2X sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 dibagi 6. Nah, berarti himpunannya dapat 2X-nya berapa? Ya 7,5. Nah, enggak. Berarti ini sebenarnya X-nya 20. X-nya berapa? X-nya 7,5. 15. Nah, berarti tinggal di X-nya dulu. Coba aja. Ya, 15-nya. Ya, tarik-tarik. Ini ya, berarti tetek potongnya ya. Nah, Tadi dikasih dulu. iya, berarti kan tetek potongnya di sini toh. Kan ini dulu. Oh iya iya. Ini berapa? Ini kan empat, ya kan? Ini kan tetek potongnya. Pas bagus. Ya, pas. Lebih bareng. Ya, dilanjutkan lagi sama. Oh iya. Yang pertama ini kan berdua, berarti yang pertama.
Sudah selesai, berarti kita masuk kelompoknya 3. Ayo. Yang bagian nulis siapa ya? Ya, bagian nulis. Belum bagian nanti yang menguraikan model matematikanya saja sama dengan penyelesaian jadinya nanti kelompoknya 3. Ini kembali lagi. Ini kayak Model matematika saja. Itu langsung buat itu aja model matematika berarti ya. Ya, balik ke rasa gula ya.
Guys, gitu sudah dapat. Ayo, maju semua. Ayo ya, namanya bapaknya siapa? Sudah dapatkan. X-nya berapa? Ya, berapa Y-nya berapa? Jadi dari satu turun berapa? Pertama berbuat pertanyaan dulu. Perkenalkan namanya. Ayo diserang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya juga. Kenalkan nama saya Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode yang saya bicarakan. Baik, untuk di sini kita mengerjakan menggunakan metode eliminasi dengan cara kita merubah bentuk kalimat ke dalam bentuk SPLDB, kemudian merubahnya menjadi bentuk umum SPLDB yang di sini kita tulis, kita ibaratkan X sama dengan pulpen dan Y sama dengan buku. Dan untuk paket hemat 1 kita bisa berubah menjadi bentuk seperti ini dengan merubah X yaitu pulpen 1 ya, X1 ditambah 2Y sama dengan 18.000. Dan untuk paket 2 yaitu 2 pulpen sama dengan 2X ditambah 1 buku 1Y dengan harga 15.000. Dan di sini kita menggunakan metode eliminasi. Yang pertama kita tulis dulu soalnya, kemudian kita kali. Koefisiennya harus sama. Ya, koefisiennya harus sama. Di sini kita mencari menghilangkan Y dulu. Jadi kayak ini. Lalu ini karena mengumpulkan Y-nya, di sini ini yang pertama kita kali 2, yang kedua kita kali 1. Di sini untuk X sama kali 2 sama dengan 2X. Lalu 2Y dikali 2 sama dengan 4Y. Dan 18.000 dikali 2 sama dengan 36.000. Dan untuk satunya 2X dikali 1 tetap 2X. Dan Y dikali 1 tetap Y. Dan hasilnya tetap sama 15.000. Lalu hasilnya ini kita kurangkan. Jadi ini X 2X dikurangi X sama dengan 0. Jadi di sini tidak kita tulis. Jadi yang kita tulis adalah ini saja. 4X 4Y dikurangi Y. Karena Y itu bernilai 1. Jadi di sini hasilnya adalah 3Y. 3Y sama dengan 21. Untuk mencari Y yaitu Y sama dengan 21 dibagi 3. Hasilnya 7.000. Lalu untuk yang kedua, di sini kita akan mencari X. Menghilangkan X-nya dulu. Jadi itu kita tulis ini. X sama seperti ada jelas. X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Dan 2X ditambah Y sama dengan 15.000. Lalu untuk menghilangkan Y di sini kita kalikan, kita balik. Di sini untuk yang pertama kita kalikan 1. Lalu yang kedua kita kalikan 2 agar
dikali 1 kita tulis sama, dan untuk yang kedua 2x dikali 2 yaitu 4x, lalu y dikali 2 sama dengan 2x, dan ketemu hasilnya seperti ini. Untuk x dikurangi 4 hasilnya adalah 3, dan untuk 2y dikurangi 2y adalah 0. Jadi di sini 3x kita dapat hasilnya 12.000. Dan untuk mencari x di sini 12.000 min 12.000 dibagi min 3 hasilnya adalah 4.000. Jadi di sini kita bisa tahu untuk harga x sama dengan 4.000 dan untuk harga y sama dengan 7.000. Jadi diketahui di sini untuk hasilnya harga 1 pulpen adalah 4.000 dan harga 1 buku adalah 7.000. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan untuk kelompok lain? Ya, silakan. Ya, Mas Dika? Ada model. Gimana? Bagaimana untuk penyelesaiannya? Kurang jelas sudah. Oh, di sini kita itu pakai metode eliminasi. Jadi kita mengeliminasi salah satu dahulu dengan cara disamakan dulu koefisiennya menjadi bentuk SPLDP umum. Lalu kita masukkan datanya dan kita kalikan satu saja biar sama. Setelah itu baru ketemu hasilnya. Ini kurang jelas atau mau ya? Ya. Untuk kelompok 1 sudah bisa, sudah bagus, nilainya juga sudah benar. Beri bagus ya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Untuk kelompok 1 belum saya terangkan dahulu. Nah, untuk pertama adalah pertanyaannya adalah membuat model matematika. Nah, ini sudah ya. Untuk Pak H1 tadi kan dari data diketahui Pak H1 itu 2 buku dan 1 bolpen harganya 18.000. Lalu Pak H2 2 bolpen dan 1 buku harganya 15.000. Nah, ini untuk model matematika berarti diubah dulu kalimatnya menjadi apa? Variabel. Ini ada bolpen sama buku. Yang dipakai X yaitu bolpen, Y-nya itu buku. Setelah dapat variabelnya maka diubah dalam bentuk SPLDP. Berarti apa? AX ditambah BY sama dengan C. Nah, X-nya tadi bolpen, Y-nya buku. Jadi yang beda adalah apa? Koefisiennya, ya kan? A sama B-nya. Jadi dari LKPD itu tadi ada kan kalimatnya 2 buku, 1 bolpen. Berarti karena 1 bolpen ini X-nya bolpen berarti X ditambah 2Y sama dengan 18. Ini adalah bentuk model matematikanya. Ini ya, X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Lalu yang persamaan yang kedua sama 1, persamaan yang kedua 2 bolpen 1 buku 2X ditambah 1Y sama dengan 15.000. Nah, ini sudah dapat model matematikanya ya, sudah jelas ya. Setelah itu menentukan berapa harga 1 bolpen dan 1 buku. Tadi pada materi sudah dijelaskan ada metode eliminasi substitusi, ada juga campuran eliminasi dan substitusi, ya kan? Nah, ini karena kelompoknya ini menggunakan metode eliminasi semua, eliminasi berarti dihilangkan. Jadi karena yang dicari Y berarti yang dihilangkan adalah yang X. Nah, X-nya ini koefisiennya disamakan. Caranya gimana? Dikalikan salah satunya biar sama. X-nya ini kan 1. Dan yang bawah itu 2, berarti harus disamakan. Yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Nah, yang persamaan 1 dikalikan 2 semuanya, berarti 2 kali 2. X dikali 2 berarti 2X ditambah
2Y dikali 2 4Y sama dengan 18 kali 2 36. Itu ya. Nah, jelas ya. Sekarang yang persamaan kedua itu dikalikan 1 berarti ditulis lagi, nggak usah dikalikan lagi karena 1. Yaitu dikurangi. Nah, ini 2X dikurangi 2X sama dengan 0. Tadi kita ditulis. Lalu 4Y dikurangi Y, Y-nya nilainya adalah 1. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan sama dengan 36 dikurangi 15.000, jadi 21.000. Jadi Y sama dengan 21.000 dibagi 3 sama dengan 70.000. Nah, tadi Y-nya itu nilai apa? Y-nya adalah bukunya harganya 7.000. Nah, sudah dapat buku 7.000. Nah, sekarang mencari bolpen. Nah, ini pakai metode yang sama, eliminasi, gak apa-apa. Eliminasi juga. Berarti harus dihilangkan yang tadi yang dihilangkan adalah X, sekarang yang dihilangkan yang Y. Berarti yang Y ini kan 2, ini 1. Jadi persamaan 1 dikalikan 1, persamaan 2 dikalikan 2. Berarti ini 2X ditambah 2Y sama dengan 18.000 dikali 1 berarti 17 lagi. Lah yang persamaan 2X ditambah Y sama dengan 15.000 kali 2 berarti dikalikan 2 semua. 2X dikali 2 4X ditambah Y dikali 2 2Y sama dengan 15 kali 2 nah itu dikurangi ini 1 dikurangi 4 min 3 min 3X 2 dikurangi 2 0 tulis sama dengan 18 dikurangi 30 min 12.000. Ini 18.000 dikurangi 30.000 sama dengan 12.000. Nah, jadi tinggal X-nya sama dengan min 12.000 dibagi min 3 min sama min bagi min jadi 11. Berarti X-nya sama dengan 4. Berarti X-nya tadi harga apa? Bolpen. Nah, harga bolpen. Nah, berarti harga bolpen. Jadi harga 1 bolpen 4.000 dan harga 1 buku 7.000. Nah, untuk penyelesaiannya tidak ada pertanyaan ya. Jadi sekarang tinggal yang metode grafik. Ya. Nah, sekarang kelompok yang kedua, silakan sama yang tidak buat grafiknya. Berarti caranya gimana Kak? Berarti
menjelaskan mengenai sistem grafik. Itu dengan yaitu kita tulis dulu persamaan 1 X sama 2Y sama 12, langsung saja. Guys, yang kita kosong dulu yang X ya. Ya benar. Nah ini garisnya, jadi garisnya apa? Langsung gas saja. 18. X-nya berapa? 18 ini 9. Tarik kita garis. dari sini. Ya. Nah ini ya 9. Ya. Tarik garis. Nah, sekarang yang persamaan kedua. Persamaan keduanya. X-nya berapa? Ini 15. Kita tes saja. Ya. Tulis saja. X-nya 7,5. Dimana di sini. Y-nya 15. Garis potongnya di sini. Ya. Jadi ini kita tulis dulu hasilnya yang persamaan 1 berarti 18. Artinya 7,15 ya. Dah, untuk metode grafik, tidak ada pertanyaan, sudah jelas ya? Tangan menentukan titik potong? Ya, sudah. Ya udah, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, untuk ini pertanyaan metode matematika, dan untuk eliminasi substitusi sudah jelas ya. Jadi kalian tinggal menentukan nilainya. Kalkulasi satu-satu. Silakan isi. Atasnya dikasih nama ya. Kasih nama. Sudah ya? Ayo, sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan. Nah, ini tadi ya. Ya, untuk pertemuan kali ini, nah, tentang persamaan linear dua variabel. Kemarin memiliki, kalau persamaan linear dua variabel itu memiliki satu persamaan saja ya. Nah, untuk sistem persamaan dua variabel memiliki dua persamaan untuk menyelesaikan. Tadi menggunakan metode apa? Eliminasi substitusi. Lalu metode grafik. Nah, untuk
Maka saya akhiri, karena sebelumnya kita akan pulang, maka kita berdoa dulu ya. Sebelum pulang, silakan Mas Dika dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada